Genderang perang AFF segera ditabuh. Shin Tae-yong kejutkan publik dengan pemanggilan 33 pemain untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Siapa saja yang terpilih? Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian dengan keputusan mengejutkan dari pelatih Shin Tae-yong. Kali ini 33 pemain dipanggil untuk memperkuat Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Apa alasan dibalik pemanggilan jumlah pemain yang tak biasa ini? Kiper Bundesliga keturunan Indonesia siap bela timnas. Prediksi Shin Tae-yong akan kalahkan Jepang dan Arab Saudi. Kiper muda berbakat yang bermain di Bundesliga mengungkapkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, ia memprediksi timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Jepang dan 2-0 atas Arab Saudi. Apa yang membuatnya begitu percaya diri dengan prediksi ini? Live di RCTI, Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan jadwal siaran langsungnya. Pertandingan besar antara Timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disiarkan langsung di RCTI. Simak jadwal lengkapnya dan pastikan Anda tidak ketinggalan momen penting ini. Shin Tae-yong panggil 3 pemain abroad untuk Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Maarten Paes ikut. Dalam persiapan untuk ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain abroad yang bisa memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Apakah kiper Maarten Paes masuk dalam daftar? Temukan jawaban dan nama-nama yang terpilih di sini. PSSI belum urus tiket pesawat Maes Hilgers bisa absen di Timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Maes Hilgers, pemain asing andalan Timnas Indonesia, terancam absen di ajang internasional karena PSSI belum menyiapkan tiket pesawat untuknya. Apa penyebab keterlambatan ini dan bagaimana dampaknya bagi skuad Garuda? Rafael Struijk targetkan 3 poin di laga krusial Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Rafael Struijk, gelandang muda berbakat, mengungkapkan ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 raksasa Asia ini? Temukan strategi dan harapan Struijk. Kebijakan naturalisasi Timnas Indonesia mulai membuahkan hasil, tapi komentator AFC berikan peringatan. Kebijakan naturalisasi yang diterapkan Timnas Indonesia mulai menunjukkan dampak positif, namun seorang komentator AFC memberikan peringatan yang perlu diperhatikan. Apa yang harus diwaspadai dalam perjalanan Timnas Indonesia ke depan? Arab Saudi kehilangan pemutus serangan andalan, Timnas Indonesia dapatkan peluang emas. Arab Saudi dipastikan akan kehilangan pemain kunci yang selama ini menjadi pemutus serangan utama menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi strategi mereka dan bagaimana ini membuka peluang bagi Garuda untuk meraih kemenangan? Tanpa Maes Hilgers, siapa yang akan mengisi posisi kunci di starting 11 Timnas Indonesia? Maes Hilgers dipastikan absen karena cedera dan kini Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menggantikan peran pentingnya di Timnas Indonesia. Siapa pemain yang akan mengambil alih posisi Hilgers dan apa dampaknya bagi kekuatan Garuda?
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Genderang perang AFF segera ditabuh. Shin Tae-yong kejutkan publik dengan pemanggilan 33 pemain untuk Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Siapa saja yang terpilih? Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian dengan keputusan mengejutkan dari pelatih Shin Tae-yong. Kali ini 33 pemain dipanggil untuk memperkuat Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Apa alasan dibalik pemanggilan jumlah pemain yang tak biasa ini? Timnas Indonesia siap berjuang di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong panggil 33 pemain untuk TC. Berita bahagia datang untuk para penggemar Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC menjelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, Sumarji, yang juga menyebutkan bahwa surat pemanggilan pemain telah dikirimkan ke klub-klub Liga 1. Para pemain ini diharapkan berkumpul di Bali pada 26 November 2024 untuk memulai persiapan mereka. Beberapa klub Liga 1 2024 per 2025 sudah mengumumkan pemain yang dipanggil ke Timnas. Persib Bandung mengirimkan 3 pemain, Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Ferdiansyah. Persis Solo hanya mengirimkan 1 pemain, Zanadin Faris. Sementara itu Persija Jakarta menyebutkan lebih dari 2 pemain mereka yang dipanggil dengan nama-nama yang beredar seperti Muhammad Ferrari, Donitrai Pamungkas, dan Raihan Hanan. Shin Tae-yong sendiri memutuskan untuk membawa mayoritas pemain muda U22 untuk memperkuat Timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Keputusan ini diambil karena pemain senior tidak dapat berpartisipasi dalam ASEAN Cup 2024, mengingat turnamen ini bukan agenda resmi FIFA. Meskipun demikian, Liga 1 tetap berjalan seperti biasa dan setiap klub hanya bisa melepas maksimal 3 pemain untuk memperkuat timnas. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong juga memastikan bahwa dia akan mencoret 10 pemain jelang pertandingan. Adapun turnamen ini akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Meskipun saat ini fokus Shin Tae-yong adalah pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan besar di ASEAN Cup 2024. Tidak ada target khusus yang diberikan PSSI, namun para pemain siap memberikan yang terbaik untuk merah putih. Bagi para penggemar timnas, ini adalah kabar yang menggembirakan. Timnas Indonesia siap bertarung dengan semangat juang tinggi untuk membawa harum nama bangsa di ajang ASEAN Cup 2024. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Kiper Bundesliga keturunan Indonesia siap bela timnas. Prediksi Shin Tae-yong akan kalahkan Jepang dan Arab Saudi. Kiper muda berbakat yang bermain di Bundesliga mengungkapkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, ia memprediksi timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Jepang dan 2-0 atas Arab Saudi.
Apa yang membuatnya begitu percaya diri dengan prediksi ini? Kiper keturunan Indonesia Daniel Klein memprediksi timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper klub FC Augsburg yang bermain di Bundesliga itu menilai pertandingan yang akan dihadapi timnas Indonesia tak mudah. Ia menilai tim besutan Shin Tae-yong memiliki peluang untuk meraih kemenangan jika bermain baik selama 90 menit. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Melawan Jepang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka tim yang sangat bagus, kata Daniel Klein. Tetapi jika tim Indonesia bermain sebagai tim, tetap tangguh, fokus, dan sabar, saya pikir mereka bisa mendapatkan hasil, mungkin bisa berakhir 2-1 untuk Indonesia dalam kurung versus Jepang. Melawan Arab Saudi, saya pikir Indonesia bisa menang 2-0, ujar kiper 23 tahun kelahiran Heidelberg, Jerman itu. Peluang membela timnas Indonesia Daniel Klein memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Dengan itu, ia bisa mewakili tim Garuda. Ia mengaku memiliki minat bermain untuk timnas Indonesia. Ya, saya benar-benar bisa membayangkan diri saya dalam waktu dekat atau di masa depan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klein. Lebih lanjut, ia bercerita bahwa dirinya pernah dihubungi oleh agen sepak bola Fardi Bachdim, akan tetapi belum ada komunikasi resmi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Akan sangat menyenangkan untuk mewakili tanah air ibu saya. Sayangnya belum ada kontak resmi dari PSSI, tetapi saya pernah berkomunikasi dengan Fardi Bachdim sebelumnya, ujar pemain jebolan Akademi Hoffenheim itu. Daniel Klein di level junior pernah membela timnas Jerman. Ia tercatat pernah memperkuat timnas U16 hingga U19 Jerman. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Live di RCTI, Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan jadwal siaran langsungnya. Pertandingan besar antara Timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disiarkan langsung di RCTI. Simak jadwal lengkapnya dan pastikan Anda tidak ketinggalan momen penting ini. RCTI dipastikan menyiarkan secara langsung laga tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kelima dari grup C babak ketiga kualifikasi tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Ya, pasukan Shin Tae-yong akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Harapannya tentu dukungan para supporter bisa memotivasi para penggawa Garuda untuk bermain maksimal saat menjamu Jepang. Apalagi saat ini Timnas Indonesia memang membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sejauh ini Timnas Indonesia berada di peringkat kelima di grup C dengan 3 poin. 3 poin itu hasil dari 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Sehingga Timnas Indonesia belum pernah menang dan harapannya adalah terjadi saat memainkan 2 laga kandang di November 2024 ini. Masalahnya mengalahkan Jepang bukanlah perkara mudah. Sejauh ini Jepang memimpin grup C dengan 10 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 imbang. Padahal Jepang sudah melawan Arab Saudi dan Australia, namun mereka tetap terlepas dari kekalahan. Itu membuktikan betapa kuatnya Jepang saat ini dan karenanya menang menjadi hal yang sulit untuk dicapai. Hasil seri mungkin menjadi target realistis yang bisa dicapai Timnas Indonesia.
Kabar baiknya, peluang Garuda untuk menahan Jepang cukup besar sebab timnas Indonesia kini sudah semakin kuat dengan hadirnya para pemain keturunan. Terbaru, Kevin Dix dari FC Copenhagen telah resmi dinaturalisasi. Kini tinggal menunggu perpindahan federasi dari KNVB dalam kurung Belanda ke PSSI dalam kurung Indonesia. Harapannya tentu proses perpindahan federasi itu bisa cepat agar Kevin Dix dapat dimainkan kontra melawan Jepang yang akan digelar akhir minggu depan. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dalam kurung live RCTI. Jangan lewatkan dan tetap dukung Garuda di hati. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Shin Tae-yong panggil 3 pemain abroad untuk Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Maarten Paes ikut. Dalam persiapan untuk ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain abroad yang bisa memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Apakah kiper Maarten Paes masuk dalam daftar? Temukan jawaban dan nama-nama yang terpilih di sini. Shin Tae-yong panggil 3 pemain abroad, Maarten Paes tak masuk daftar Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Kabar terbaru bagi penggemar Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan 3 pemain abroad yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Namun meski sempat mencuatkan spekulasi, kiper Maarten Paes tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji menjelaskan bahwa Maarten Paes tidak akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk ajang bergengsi ini. Meskipun Paes tidak terikat dengan jadwal pertandingan klub, yaitu FC Dallas, yang sudah menyelesaikan musim MLS 2024, keputusan ini tetap diambil oleh Shin Tae-yong. Para kiper yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 nanti sebagian besar berasal dari klub Liga 1 2024/2025 di Indonesia. Shin Tae-yong lebih memilih untuk memanggil 3 pemain abroad yang saat ini bermain di liga luar negeri. Pemain pertama yang dipanggil adalah Asnawi Mangkualam yang bermain di Liga Thailand. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa kompetisi di Thailand akan berhenti sementara selama ASEAN Cup 2024, memungkinkan Asnawi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain kedua yang dipanggil adalah Pratama Arhan. Klubnya, Suwon FC, masih menyisakan 1 pertandingan di K-League 1 2024 pada 23 November 2024. Namun setelah itu kompetisi di Korea Selatan akan berakhir hingga Februari 2025, memberi ruang bagi Arhan untuk membela timnas. Pemain abroad ketiga yang dipanggil adalah Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris. Klubnya kemungkinan besar akan melepas Marcelino untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mengingat jadwal kompetisi di Inggris yang memungkinkan pemain muda ini untuk turut serta. Namun ada 1 nama besar yang absen dari daftar pemain abroad Timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat. Pemain yang kini bermain di Johor Darul Takzim, Malaysia, tidak dipanggil karena kompetisi di Malaysia tetap berlangsung selama ASEAN Cup 2024, sehingga Ahmad tidak dapat bergabung dengan timnas. ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, dan Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos.
Para pemain yang dipanggil baik dari dalam negeri maupun abroad diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik mereka dalam membawa Merah Putih meraih prestasi di turnamen Asia Tenggara ini. PSSI belum urus tiket pesawat Maes Hilgers bisa absen di Timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Maes Hilgers, pemain asing andalan Timnas Indonesia, terancam absen di ajang internasional karena PSSI belum menyiapkan tiket pesawat untuknya. Apa penyebab keterlambatan ini dan bagaimana dampaknya bagi skuad Garuda? PSSI ternyata belum membelikan tiket pesawat terbang untuk Maes Hilgers dari Belanda ke Indonesia. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI masih berdiskusi terlebih dahulu dengan Maes Hilgers. Selain itu, PSSI juga masih melihat kondisi terbaru Maes Hilgers yang sedang mengalami cedera bersama FC Twente. Seperti diketahui, Maes Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada laga pekan ke-11 Liga Belanda 2024-2025 di Stadion Koning Willem II, Tilburg, 2 November 2024. Dalam laga itu, Maes Hilgers bermain sejak menit pertama, namun ditarik keluar pada awal babak kedua. Maes Hilgers juga absen saat FC Twente melawan OGC Nice pada pertandingan pekan keempat Liga Eropa 2024/2025 di Allianz Riviera, Nice, 7 November 2024. Kondisi yang menimpa Maes Hilgers itu membuat PSSI khawatir. Sebab pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya sudah memanggil 27 pemain termasuk Maes Hilgers untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan itu merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat 15 dan 19 November 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa Maes Hilgers absen membela Timnas Indonesia melawan Jepang. Meski begitu, masih ada opsi Maes Hilgers bisa bermain melawan Arab Saudi. Jadi sampai saat ini kami belum membelikan tiket pesawat untuk Maes Hilgers. Hanya dia saja yang belum kami belikan tiket. Alasannya karena kami melihat situasi cederanya, kata Sumarji. Sumarji membeberkan bahwa Maes Hilgers akan absen melawan Jepang. Mau tidak mau Sumarji menerima pemain berdarah Belanda itu. Saat ini Sumarji terus melakukan diskusi dengan Maes Hilgers. Ia membujuk Maes Hilgers agar tetap datang ke Indonesia dan bisa bermain melawan Arab Saudi. Bisa saya pastikan dia akan absen lawan Jepang. Nah, untuk lawan Arab Saudi masih belum tahu. Saya masih terus diskusi dengannya, kata Sumarji. Rafael Struijk targetkan 3 poin di laga krusial Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Rafael Struijk, gelandang muda berbakat, mengungkapkan ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menghadapi dua raksasa Asia ini? Temukan strategi dan harapan Struijk.
Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, langsung angkat bicara soal persiapan dirinya lawan Jepang dan Arab Saudi. Rafael Struijk jadi pendatang baru di skuad Brisbane Roar pada awal musim ini. Berstatus sebagai pendatang baru di Liga Australia, Rafael Struijk sudah mencetak 1 gol untuk tim yang berbasis di kota Brisbane tersebut. Performanya di Liga Australia sudah cukup membuat Shin Tae-yong kepincut. Penyerang 21 tahun tersebut kembali dipanggil ke timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Penyerang Ado Den Haag tersebut masih kecewa dengan hasil di 2 laga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain 2-2 dan Cina 1-2 pada Oktober 2024 lalu. Tentu hal tersebut membuatnya sangat kecewa dan kesal atas hasil kurang memuaskan untuk skuad Garuda. Pertama-tama saya pikir bahwa kami adalah tim yang kuat, ujar Rafael Struijk. Jadi setiap laga sulit untuk kami, Anda tahu. Tetapi yang pasti di 2 laga terakhir kami harusnya meraih 4 atau bahkan 6 poin. Tidak beruntungnya kami bahwa saat jumpa Bahrain, kami unggul sampai 99 menit. Lalu lawan mencetak gol di detik-detik akhir. Anda bisa berkata apapun. Tetapi pada akhirnya kami marah karena gagal mengunci 3 poin. Itu ketidakberuntungan bagi kami. Lalu kami berangkat ke Cina dan saya pikir kami harusnya bisa menang. Kami akhirnya kalah di sana. Jadi kami sedikit kesal, Anda tahu, ujarnya. Menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Rafael Struijk tidak gentar dengan status kedua negara sebagai raksasa di sepak bola Asia. Ex-penyerang Ado Den Haag ingin menebus kegagalan lawan Bahrain dan Cina dengan penampilan impresif. Rafael Struijk siap mengerahkan segalanya agar timnas Indonesia menang atas Jepang dan Arab Saudi. Dirinya percaya diri timnas Indonesia kembali bisa mengejutkan Jepang dan Arab Saudi di GBK. Jadi kami harus melupakan hasil kemarin dan fokus kedua laga berikutnya di GBK, ujar Rafael Struijk. Kami akan menghadapi 2 lawan sulit. Tetapi saya pikir kami bermain di kandang sendiri dengan dukungan fans. Mereka tentu memberikan energi tambahan, Anda tahu, dan kami harus meraih poin di sana. Kami akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan atau hasil imbang. Tetapi kami tentu menginginkan kemenangan dalam kurung lawan Jepang dan Arab Saudi, ujarnya. Kebijakan naturalisasi timnas Indonesia mulai membuahkan hasil, tapi komentator AFC berikan peringatan. Kebijakan naturalisasi yang diterapkan timnas Indonesia mulai menunjukkan dampak positif, namun seorang komentator AFC memberikan peringatan yang perlu diperhatikan. Apa yang harus diwaspadai dalam perjalanan timnas Indonesia ke depan? Program naturalisasi timnas Indonesia dapat sorotan positif dari media Eropa. Program naturalisasi timnas Indonesia kini semakin mendapat sorotan internasional, terutama dari media besar di Eropa. Salah satunya adalah Euronews, media yang berbasis di Lyon, Prancis, yang baru-baru ini menyoroti tren positif yang terjadi di timnas Indonesia. Mereka mengapresiasi upaya PSSI dalam merekrut pemain berdarah Indonesia yang berkarier di Eropa sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di tingkat internasional. PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain dengan mendatangkan pemain yang masih berada di usia emas seperti Jay Itzes, Nathan Chuaon, hingga Maarten Paes.
Langkah ini terbukti efektif karena prestasi timnas Indonesia terus meningkat. Indonesia kini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia juga mampu menahan imbang dua tim besar Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia, dalam ajang kualifikasi tersebut. Komentator ternama asal Singapura, Rashiro Sandrai, memberikan pujian atas pencapaian ini. Ia menilai bahwa hasil-hasil positif tersebut patut dipertahankan mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar dan geografis yang terpisah-pisah. Selalu menjadi tantangan besar ketika Anda berhadapan dengan negara besar seperti Indonesia, dengan pulau-pulau yang tersebar luas, ujar Resch dalam wawancara dengan Euronews. Ia juga menyebut bahwa program naturalisasi ini berpotensi untuk terus menghasilkan pemain berkualitas. Mengingat sebagian besar pemain yang dinaturalisasi masih muda, seperti Maarten Paes, 26 tahun, dan Jay Edzes, yang berpotensi memberikan kontribusi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Namun Rushy juga memberikan saran bijak kepada PSSI dan timnas Indonesia. Menurutnya, meskipun program naturalisasi memberikan dampak positif, penting bagi Indonesia untuk terus memperhatikan pembinaan pemain muda lokal. PSSI harus tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat muda dalam negeri. Pemain-pemain yang berasal dari sistem pembinaan Indonesia akan memberikan lebih banyak kebanggaan bagi pendukung dan penggemar, tambahnya. Ia menegaskan bahwa para pemain muda yang berhasil menembus timnas Indonesia dan berasal dari akademi lokal akan memberikan nilai lebih, karena mereka telah melewati berbagai tahapan dan tantangan di sistem sepak bola Indonesia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the Arab Saudi kehilangan pemutus serangan andalan, timnas Indonesia dapatkan peluang emas. Arab Saudi dipastikan akan kehilangan pemain kunci yang selama ini menjadi pemutus serangan utama menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi strategi mereka dan bagaimana ini membuka peluang bagi Garuda untuk meraih kemenangan? Skuad Arab Saudi kembali mendapatkan pukulan sebelum jumpa timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Hervé Renard harus kehilangan pemain lainnya karena masalah cedera. Nama pemain yang dimaksud adalah Abdullah Al-Malki. Pemain Al-Ettifaq itu mengalami cedera saat membela timnya di ajang Liga Arab Saudi. Kala itu Al-Ettifaq menghadapi Al-Hilal pada Jumat (8 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Abdullah Al-Malki hanya tampil 53 menit pada laga tersebut. Dirinya harus mengalami cedera, sehingga harus mengakhiri laga lebih awal. Kondisi tersebut jelas merugikan skuad Arab Saudi. Pasalnya, Abdullah Al-Malki merupakan pemain andalan Arab Saudi di sektor gelandang bertahan. Dirinya punya kemampuan spesial untuk memutus serangan lawan. Kemampuan ini bakal hilang saat Arab Saudi menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Abdullah Al-Malki bukan satu-satunya nama yang dipastikan absen. Kapten tim berjuluk The Green Falcons, Salem Al-Dawsari, juga mengalami cedera. Cederanya juga didapat pada laga yang sama dengan sang gelandang bertahan. Tentu kehilangan dua pemain andalan di lini tengah bakal mempengaruhi kinerja tim sebelum jumpa timnas Indonesia. Hervé Renard langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti. Akun Twitter milik timnas Arab Saudi sudah mengunggah pengganti dari kedua nama tersebut. Mohamed Al-Kohtani dipanggil oleh Hervé Renard sebagai pengganti keduanya.
Keduanya bakal bergabung secepatnya untuk persiapan Arab Saudi jelang laga lawan Australia dan Timnas Indonesia. Laga lawan Timnas Indonesia bakal digelar pada 19 November 2024. Tanpa Maes Hilgers, siapa yang akan mengisi posisi kunci di starting 11 Timnas Indonesia? Maes Hilgers dipastikan absen karena cedera dan kini Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menggantikan peran pentingnya di Timnas Indonesia. Siapa pemain yang akan mengambil alih posisi Hilgers dan apa dampaknya bagi kekuatan Garuda? Maes Hilgers berpotensi absen membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisinya di starting XI kemungkinan akan tergantikan. Maes Hilgers dibekap cedera hamstring saat FC Twente melawan Willem II di Eredivisie pada 2 November 2024. Bek tengah 23 tahun itu pun absen saat FC Twente saat bermain imbang 2-2 melawan OGC Nice di Liga Eropa pada 8 November 2024. Selanjutnya FC Twente akan melawan Ajax di Eredivisie Minggu (10 November 2024. FC Twente dalam web resminya mengumumkan keputusan Maes Hilgers masuk atau tidaknya dalam skuad melawan Ajax setelah latihan terakhir. Sam Stegen dan Maes Hilgers telah mengikuti program individu di Belanda dalam beberapa hari terakhir. Besok setelah latihan terakhir akan ditentukan apakah mereka dapat menjadi bagian dari seleksi, tulis FC Twente pada 8 November 2024. Kondisi Maes Hilgers ini memang meragukan apakah ia bisa membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal ia dalam 2 laga terakhir Garuda menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Setelah itu menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Jika tanpa Maes Hilgers, bagaimana starting XI Timnas Indonesia nantinya? Posisi Maes Hilgers bisa digantikan oleh sejumlah pemain seperti Justin Hubner, Jordi Amat, atau Rizky Ridho. Jay Itzes berpeluang besar mengunci satu tempat di starter. Di lini tengah, Calvin Verdonk bisa dimainkan di gelandang sayap kanan, Sandy Walsh di kanan, Tom Haye dan Nathan Chu Aon di tengah. Ivar Jenner bisa dimainkan mendampingi Tom Haye di laga melawan Arab Saudi. Ia absen di laga lawan Jepang karena akumulasi kartu kuning. Di lini depan, Ragnar Oratmangoen di kanan, Struijk di tengah, dan Jakob Sayuri di kanan. Untuk kiper bisa diisi oleh Maarten Paes.